Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Divisi Gustavo ya. Pada video kali ini saya akan membahas cara menyervis motor di rumah ya guys. Nah, video ini tuh adalah terusan dari video yang kemarin, yang saya upload. Ada di sini ya guys, di informasi. Nah, video ini tuh hanya untuk maksudnya menyambung part kedua dari video yang kemarin. Nah, saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita pergi ke tutorialnya seperti apa. Yuk, simak videonya. Yuk guys, jadi pertama-tama kita harus bongkar dulu box filternya ya guys. Kita cek apakah di dalamnya kotor. Dan untuk membuka box filter ada 6 baut ya guys. Oke, dan box filternya sudah terbuka, kita cek. Nah, untuk filternya punya saya ini diganti sama spons ya guys. Kita cek bagian dalam sini apakah bersih. Dan perlu kalian pastikan kalau bagian dalam sini harus benar-benar sangat bersih ya guys, karena ini mempengaruhi kualitas mesin. Oke, setelah saya cek ternyata sangat aman. Buat kalian yang masih pakai filter biasa, nah cara membersihkannya kalian harus membanting-bantingnya seperti ini ya guys, karena filter ini nggak boleh disemprot pakai kompresor. Kalau udah pakai spons sih tinggal seperti ini. Haha, mudah kali guys, tinggal cuci sponsnya atau jika perlu kalian ganti. Yuk langsung saja kita bongkar blok CVT hanya menggunakan kunci T8 ya guys. Oke guys, jika sudah terbuka kita cek apakah kotor. Nah, ternyata ini kotor guys, itu tandanya perlu diservis. Ini juga sama, yuk kita langsung saja ke tutorial cara menservisnya guys. Secondary pulley dan primary pulley ini harus kita bongkar ya guys, karena semua part di dalam CVT ini harus kita bersihkan. Cara membongkar mangkok CVT ini saya menggunakan tracker ya guys, namun ada beberapa cara yang bisa kalian coba jika tidak punya tracker. Boleh kalian search di YouTube atau di channel lainnya. Dan cara membongkar secondary pulley ini perlu kalian tarik dulu yang namanya drive pulley ini ya guys. Drive pulley-nya kalian tarik, kemudian bisa kalian bongkar. Kemudian cara sederhana untuk membuka drive pulley atau primary pulley ini perlu kalian ganjal menggunakan baut seperti ini ya guys. Kemudian kita cek bagian dalam primary pulley atau biasa disebut rumah roller ini ya guys. Nah, rumah roller ini saya sudah bubut rumah rollernya ya guys, dan kita cek. Ternyata kotor guys, perlu kita bersihkan. Dan saya hanya memasang roller 5 biji ya guys, mohon maaf karena spek yang saya atur memang enak sih. Siapkan sebuah hampelas yang halus ya guys, saya menggunakan ukuran 600. Kemudian kita bersihkan mangkok CVT-nya ya guys. Caranya hanya seperti ini. Kita cukup memasangnya terbalik, kemudian kalian putar-putar rodanya seperti ini sampai mangkok CVT-nya ini terasa halus ya guys. Jika dirasa sudah halus, maka kalian perlu membersihkannya menggunakan lap ya guys. Namun jika kotorannya masih menumpuk, kalian perlu membersihkannya menggunakan bensin. Untuk membersihkan kanvas otomatis ini sama ya guys, kita menggunakan hampelas yang halus. Seperti ini caranya, cukup kalian gosok-gosok sampai yang hitam pada permukaan kanvas ini bisa hilang.
Kemudian jika sudah, hasilnya akan seperti ini ya guys, putih seperti tampak baru, dan jika sudah, kalian perlu menyemprotnya dengan kompresor ya guys. Pada bagian kanvas otomatis ini kita tidak bisa membersihkannya menggunakan bensin ya guys, karena jika kita menggunakan bensin maka kanvasnya akan basah dan juga memberikan efek selip dan kurang bertenaga ya guys. Jadi kita cukup membersihkannya menggunakan angin kompresor dan juga sebuah lap. Bagian puli perlu kita bersihkan menggunakan bensin ya guys. Caranya seperti ini, perhatikan baik-baik. Kalian siram dengan bensin, kemudian gosok di dalamnya menggunakan koas atau sikat. Setelah itu menggunakan korek api ya guys. Haha, canda guys. Jadi kita harus mengamplas permukaan ini menggunakan amplas ya yang halus aja ya guys. Kemudian kita siram lagi, dan setelah disiram bensin kita perlu menyemprotnya dengan angin yang bertekanan atau kompresor ya guys. Hasilnya akan kinclong seperti baru ya guys. Namun puli yang saya pakai ini udah puli racing ya guys. Sebetulnya ini puli bawaan standar, namun udah saya bubut menggunakan derajat dan juga ukuran khusus untuk motor racing ya guys. Ya, speknya menurut saya cukup oke dan nyaman untuk dibawa harian, namun cukup beresiko juga guys, karena fan belt bisa cepat aus. Dan untuk membersihkan kipas ini sama halnya seperti kita membersihkan puli tadi ya guys. Setelah disiram bensin kita gosok menggunakan amplas, kemudian kita siram lagi dan kita semprot lagi menggunakan angin bertekanan, lalu kita bersihkan menggunakan lap. Kemudian setelahnya kita membersihkan part-part kecil ya guys, seperti roller, tutup puli, dan juga bos puli ya guys. Kemudian kita bersihkan crankcase CVT ini ya guys, cukup menggunakan bensin dan lap. Tapi jika ingin maksimal kita bersihkan juga dengan angin bertekanan atau kompresor. Kemudian sebelum menyemprot crankcase CVT ini ada baiknya kalian menutupnya dulu menggunakan lap seperti ini, kemudian kita semprot, karena jika tidak kotorannya akan tersembur ke baju kalian guys. Kemudian selanjutnya kita bersihkan bagian dalam blok CVT ini guys. Kemudian kita bersihkan bagian sprocket kickstarter ini ya guys. Membongkarnya cukup kita mainkan kickstarternya dan kita lepas dari sini guys. Selanjutnya kita membersihkan fan belt guys, hanya menggunakan air ya guys, karena jika kita menggunakan bensin bisa saja karet fan belt ini pecah-pecah atau bahkan mengembang, karena bahan karet tidak boleh dibersihkan oleh bensin ya guys. Kita cukup menggunakan air dan juga sabun colek, maka kita sikat dengan sikat biasa, jangan sikat kawat ya guys. Kemudian selanjutnya kalian bersihkan fan beltnya menggunakan air yang mengalir ya guys, untuk memastikan bahwa fan belt tersebut aman dari kotoran atau minyak ya guys. Sebelum lanjut ke tahap pemasangan, ada baiknya kalian membersihkan dulu bagian dalam box filter menggunakan alat dan juga angin bertekanan ya guys. Sebelum memasang sprocket kickstarter, ada baiknya kalian melumasinya dulu pada bagian ini ya guys, agar kickstarter terasa empuk seperti motor baru.
Dan pada gear bagian belakang ini perlu kalian lumasi juga ya guys, agar hasilnya benar-benar perfect. Dan sekarang waktunya kita masuk ke tahap pemasangan ya guys. Kita rangkai dulu rollernya dan jangan sampai terbalik. Saya menggunakan roller 8 gram rata ya guys, jadi ini aman aja sih. Cuman ya kalau kalian mencabut satu roller itu cukup beresiko untuk keamanan mesin kalian ya guys. Kemudian sebelum memasang bos puli ada baiknya kalian melumasi bos puli tersebut menggunakan CVT grease ya guys. Saya menggunakan CVT grease dari Yamaha karena merek Honda di bengkelnya kosong guys. Jadi ini tidak beresiko guys. Dan perlu kalian ketahui bahwa di dalam bos puli ini ada garis-garis seperti ini ya guys. Ini tuh menandakan bahwa bagian garis ini tepat ada di bawah puli ini ya guys. Kemudian bagian krek as ini perlu kita lumasi juga dengan CVT grease ya guys. Kemudian jangan lupa kalian pasangkan ring bos puli ini ya guys. Namun ring bos puli saya sudah ganti menggunakan ring bos puli Mio. Selanjutnya kita pasangkan fan belt dan tulisan Honda Bando ini harus mengarah ke depan ya guys. Untuk memasang sekandari puli perlu kalian tarik drive pulinya seperti ini terlebih dahulu, kemudian boleh pasang dengan aman ya guys. Kemudian untuk mengencangkan kembali drive puli ini perlu kalian ganjal lagi menggunakan baut ya guys. Cukup mudah seperti itu saja. Kemudian kalian pasangkan lagi semua baut CVT ini karena semua part bagian dalam sudah kita kencangkan ya guys. Dan untuk bagian filter ini sponnya sudah saya cuci atau sudah saya bersihkan ya guys. Jadi cukup simple aja guys menggunakan spon tanpa perlu kita ganti filter, namun ini tidak beresiko dan aman untuk mesin kalian ya guys. Untuk lebih aman lagi kalian baru lebih dengan minyak dan juga kita ratakan menggunakan sikat atau koas. Ya guys, karena waktu untuk membongkar CVT dan box filter ini terlalu panjang, jadi ada baiknya saya lanjutkan ke video yang part ketiga ya guys. Part ketiga ini kita membongkar busi dan membersihkannya, kemudian kita reset injeksi, kemudian ganti oli juga guys. Dan di video part keempat mungkin saya akan bongkar throttle body ya guys. Jadi tetap nantikan videonya dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya guys. Tetap nantikan video saya dan dapatkan ilmu-ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.